Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini diberikan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara, menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita bisa memanfaatkannya untuk terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersukacita dengan kami di tempat ini, dengan saya di Edi Lau Channel. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama akan terus merenungkan firman Tuhan. Kita masih akan bersama-sama terus diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan masuk pada jelajah Alkitab yang ke-311 pada pagi hari ini. Sebelumnya kita juga akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-25. Kita akan membaca firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Ia membuat cambuk tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus berkata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun lamanya orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah dan akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu yang ada dalam hati manusia. Kita akan masuk dalam renungannya pada pagi hari ini, dan biarlah kita juga semakin boleh mengerti jelajah Alkitab Perjanjian Baru seri yang 311 diambil dari Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-25. Yesus melihat semuanya itu, dan itulah yang membuat bangsa-bangsa lain tidak bisa melihat terang. Inilah yang menyebabkan bangsa lain tersesat semakin jauh, karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah dan seharusnya diperkenalkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ternyata sudah gagal menjadi saksi Tuhan, telah gagal menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Seharusnya mereka mempunyai masa yang panjang untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu sejak Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Melihat semuanya itu, Tuhan Yesus marah. Dia membuat cambuk dari tali. Kemudian Tuhan Yesus mengusir para pedagang tersebut. Meja-meja tempat perdagangan dibalikkan, uang-uang dihamburkannya ke tanah.
kita bisa bayangkan, pasti pada waktu itu terjadi keributan yang sangat besar. Yesus berkata kepada mereka semua supaya tidak lagi menjadikan rumah Bapa menjadi tempat berjualan. Ketika orang-orang Yahudi menantang Yesus, maka Yesus berkata supaya tempat itu dirombak dan Yesus akan membangunnya dalam 3 hari. Sebenarnya Tuhan Yesus menginginkan supaya bait Allah itu benar-benar dirombak. Karena sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, maka tidak perlu lagi ibadah simbolik. Di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Sedang di dalam Matius 11 ayat 13 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ibadah simbolik perjanjian lama hanya berlaku sampai tampilnya Yohanes. Hal ini terjadi karena Sang Juru Selamat yang disimbolkan sudah datang. Ibadah simbolik hanya bayangan saja. Dalam Kolose 2 ayat 16 sampai yang ke-17 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, mengenai bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi semua simbol itu adalah bayangan. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disimbolkan pada ibadah simbolik perjanjian lama sudah selesai. Kita hari ini memakai kitab perjanjian lama untuk mencocokkan apa yang ada pada Yesus Kristus. Apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sanalah kita bisa tahu dan yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dialah Juru Selamat yang menembus dosa kita, yang menyelamatkan kita dari maut. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari, yang dimaksud ialah tubuhnya sendiri yang akan mati kemudian bangkit kembali pada dalam 3 hari. Pada saat itu banyak orang yang percaya dalam nama Yesus karena melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus, yaitu tanda-tanda bahwa Dia adalah Mesias. Tuhan Yesus tahu hati manusia. Dia adalah Mesias. Tuhan Yesus tahu hati manusia karena setelah selesai ibadah simbolik, maka Yesus melihat ibadah setiap orang dari dalam hatinya. Apa yang kita lakukan pada saat ini, Tuhan tahu. Tuhan tidak lagi melihat apa yang kita perbuat, karena seringkali apa yang kita perbuat tidak mencerminkan hati kita. Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Jika hati kita baik dan tulus, maka perbuatan kita akan mengikutinya. Perbuatan yang dilakukan dengan hati yang baik dan tulus akan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, sehingga orang melihat perbuatan kita dan semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil ini. Kiranya renungan seri perjanjian baru bagi Raja kita pada kali ini dapat memberkati kita semuanya, dan kita semakin dewasa dalam iman, semakin dewasa dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.